Diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa adalah bahasa cinta dari Allah. Karena kutiba 'alal ladzina min qablikum, jangankan kita, ternyata umat terdahulu pun dari zaman yang ada Nabi Adam alaihissalam sudah ada perintah puasa hingga hari kiamat. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Puasa adalah ibadah termudah mengantarkan kita ke derajat tertinggi. Takwa bukan hanya menjalankan perintah menjauhi larangan, tapi harus melibatkan hati, menghadirkan rasa, penuh makna. Kalau hanya sholat, sekedar sholat, menggugurkan kewajiban. Baca Quran karena disuruh orang tua mungkin. Puasa, kita puasa karena yang lain juga puasa, tapi gak ada kesan di jiwa kita, gak ada dampaknya apa-apa. Takwa bukan sekedar itu, munculnya dari hati, melibatkan rasa, ada khauf dan roja. Kita takut kepada Allah, tapi juga kita berharap kepadanya, melibatkan hati. Karena kalau jalankan perintah, jauhi larangan, itu gak ada bedanya dengan robot. Robot itu benda mati, walaupun terlihat hidup. Robot di program sholat, dia sholat. Robot puasa bisa, robot hafal Quran sangat mungkin. Tapi itu robot. Jangan sampai generasi kita, anak-anak kita, bahkan diri kita itu tak ubahnya robot. Memandang ibadah syariat itu sebagai beban. Beban kalau ada kesempatan akan ditinggalkan. Tapi seharusnya bagi orang beriman, Ramadan adalah kebahagiaan. Ibadah adalah kebahagiaan. Karena itu kasih sayang Allah kepada kita. Allah perintahkan sholat, zakat, puasa, haji, semuanya kebahagiaan bagi orang beriman. Tanpa iman semua itu beban. Puasa Ramadan tanpa iman, lapar, haus, lemas, capek, beban. Tapi dengan iman, kita melihat hikmah. Dengan puasa, tubuh kita, fisik kita menjadi sehat, sumur tasihu, mendetoksifikasi racun tubuh, menormalkan metabolisme kerja tubuh, menurunkan tensi darah, kolesterol, darah tinggi, gula darah, itu jadi normal dengan berpuasa. Ternyata hati kita lebih butuh kepada puasa, karena hawa nafsu kita itu dilatih oleh Allah. Yang halal aja sementara nggak boleh, apalagi yang makruh, lebih-lebih yang haram. Makanya Allah nggak butuh kepada lapar haus kita kalau kita tidak bisa meninggalkan dosa. Kemudian puasa itu melatih kepekaan sosial kita. Oh, ini yang dirasakan oleh yatim duafa, fakir miskin, pengungsi Suriah, Palestina, korban bencana, sehingga tumbuh kepekaan sosial kita, kedermawanan kita lewat Ramadan ini. Jadi hikmahnya banyak sekali. Makanya Ramadan adalah kebahagiaan bagi orang beriman. Apalagi Ramadan dengan ibadah puasa di dalamnya adalah ibadah yang sangat istimewa. As-siyamu li wa ana ajzi bi. Puasa itu kata Allah untukku dan aku langsung yang akan memberikan balasannya. Semua ibadah juga untuk Allah, yang bukan lillahi ta'ala tidak Allah terima. Tapi puasa, amalan yang paling rahasia. Salat terlihat, zakat ketahuan, haji apalagi. Puasa hanya Allah dan hamba yang tahu. Kalau ada yang pura-pura, alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha mengetahui yang tersembunyi ataupun yang kelihatan. Makanya Allah sediakan jalur VIP masuk surga untuk hambanya as-shaimin, babur rayyan. Begitu istimewanya puasa di Ramadan ini. Dan semua amalan ibadah itu harusnya menjadi kebahagiaan hamba-hambanya yang beriman. Sholat, apakah sholat itu beban? Tidak. Atau justru kenikmatan? Itu tergantung iman kita. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Itu ciri salat orang beriman, khusyuk. Gimana salat kita hari ini? Apakah kita nikmati? Kita
Alhamdulillah, bersyukur Allah kumpulkan di Masjid Allah di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan qiyamul lail secara tarawih. Apa makna tarawih? Tarawih itu satu akar kata dengan istirahat. Jadi makna tarawih itu santai. Sholatnya itu tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru, dinikmati, dihayati, kayak istirahat. Nggak ngegas, bukan fast and furious. Itu sholat aslinya, sholat tarawih, sifatnya tarawih. Terserah mau berapa rakaat, mau ikut yang dicontohkan Nabi 11 rakaat atau ijtihad Umar bin Khattab 23 rakaat, tak jadi masalah karena ini amalan sunnah. Gak usah berdebat, tinggal pilih aja yang salah, yang gak sholat. Begitu. Yang mau ikut Nabi, kalau mau kafah sekalian, bacaan sholat Nabi panjang-panjang sampai kakinya bengkak-bengkak. Pernah sahabat muda sholat di belakang Nabi, namanya Hudzaifah bin Yaman. Sholat tahajud, ikut jamaah di belakang Nabi, ditarik sama Nabi, posisinya jadi sejajar. Ini menjadi fikih, ya, salah satu dalil bahwa kalau berjamaah 2 orang itu sejajar. Wallahu a'lam, memang namanya fikih pasti ada aja ikhtilafnya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, selesai Al-Fatihah, Nabi baca Al-Baqarah. Kapan ini Nabi ruku? Beres Al-Baqarah, masuk Al-Imran. Selesai Al-Imran, masuk An-Nisa. Selesai An-Nisa, masih Al-Maidah. Masya Allah, itulah bacaan sholat Nabi. Kualitas sholat malam Nabi itu begitu. Besok malamnya sahabat ini gak ikut lagi sholat sama Nabi. Bukan karena tidak mampu, iman sahabat Nabi itu luar biasa, tapi karena khawatir, nebak-nebak ini kapan rukuknya nih Nabi. Kayaknya habis ayat ini, kayaknya beres surah ini, Nabi belum kunjung rukuk, khawatir gak khusyuk, makanya gak ikut lagi sholat sama Nabi. Itu sholat malam Nabi. 11 rakaat, bacanya panjang-panjang. Di masa Umar bin Khattab banyak orang tua, sehingga Umar dengan kecerdasannya berijtihad. Kalau berdirinya lama-lama banyak yang gak sanggup, akhirnya diperbanyaklah jumlah rakaat supaya berdirinya tidak lama. Mungkin durasi sholat kurang lebih sama, bacaannya juga banyak, tapi karena dijeda rukuk sujud terasa lebih enteng, lebih memudahkan. Coba kita berdiri lama, baca 1 lembar misalnya, dibandingkan dibagi 2, jadi 2 rakaat, setengah lembar, 1 halaman, 1 halaman. Lebih mudah yang mana? Yang 2 rakaat dibagi 2 kan?